Setiap kerajaan di Sulawesi memang mempunyai coraknya tersendiri, entah itu budaya maupun keagamaannya. Di video ini, mari kita membahas tentang 10 kerajaan di Sulawesi yang dianggap memiliki corak keislaman di dalamnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nomor 1. Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa jadi salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Islam masuk ke Goa sekitar awal tahun 1600-an lewat dakwah 3 ulama Minangkabau, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro. Raja Goa saat itu, Sultan Alauddin, jadi raja pertama yang memeluk Islam. Dan sejak saat itu, Islam resmi jadi agama kerajaan Goa. Setelah masuknya Islam, Goa makin berkembang sebagai pusat perdagangan dan juga dakwah Islamiyah, khususnya di wilayah timur Indonesia. Dari sini, pengaruh Islam meluas sampai ke Maluku, Nusa Tenggara, bahkan ke Papua. Kerajaan ini juga terkenal dengan sosok Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, sosok yang berani melawan VOC, pimpinan Belanda. Nomor 2. Kerajaan Tallo juga di Sulawesi Selatan. Kerajaan Tallo bisa dibilang adalah kembarannya kerajaan Goa. Dua kerajaan ini sering jalan bareng dalam politik dan juga perdagangan. Raja Tallo yang pertama masuk Islam adalah Karaeng Matoaya, yang juga jadi salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Karena dekat dengan Goa, Tallo ikut jadi pusat perdagangan besar di Makassar. Hubungan Goa dan Tallo yang sangat kuat dikenal dengan nama kerajaan kembar, Goa Tallo. Dan dari sinilah Islam makin kokoh di wilayah Bugis dan juga wilayah Makassar. Nomor 3. Kerajaan Bone di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone adalah kerajaan Bugis yang cukup besar dan berpengaruh. Islam mulai masuk ke Bone pada awal abad ke-17, ketika rajanya, La Tenritupu, memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah itu, aturan kerajaan juga mulai banyak dipengaruhi oleh syariat Islam. Bone juga terkenal karena tokoh besarnya, Arung Palakka, yang punya peran besar dalam sejarah perlawanan dan politik di Nusantara. Walau punya cerita konflik dengan Goa, namun Islam tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kerajaan Bone. Nomor 4. Kerajaan Wajo di Sulawesi Selatan. Wajo terbilang unik karena sistem pemerintahannya agak beda dengan kerajaan lain. Mereka lebih demokratis. Pemimpin dipilih lewat musyawarah. Setelah masuknya Islam pada awal abad ke-17, sistem hukum di Wajo pun menyesuaikan dengan ajaran agama Islam. Selain itu, orang Wajo juga terkenal sebagai pelaut ulung. Dari merekalah Islam ikut menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara, mulai dari Kalimantan, Maluku, sampai ke Semenanjung Malaya. Karena para pedagang dan pelaut Wajo ini membawa ajaran Islam sampai ke mana-mana, ke tempat mereka berdagang. Yang kelima, Kerajaan Sopeng di Sulawesi Selatan. Sopeng adalah salah satu kerajaan Bugis yang juga ikut menerima Islam di awal 1600-an. Raja mereka, La Tenrirua, akhirnya masuk Islam setelah melihat pengaruh besar dari kerajaan tetangga, utamanya Kerajaan Goa. Sejak saat itu, tradisi Sopeng semakin erat dengan ajaran Islam, baik dalam upacara adat maupun dalam hukum kerajaan. Hubungan Sopeng dengan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya juga makin kuat setelah mereka sama-sama memeluk agama Islam. Nomor 6. Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara. Buton awalnya adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Tapi di abad ke-16, Raja Buton yang bernama La Kilaponto
masuk Islam dan bergelar Sultan Murhum. Dari situ, Buton berubah menjadi Kesultanan Islam yang cukup terkenal di kawasan timur Indonesia. Kesultanan Buton punya sistem hukum yang unik, namanya Martabat 7, yang merupakan gabungan antara hukum adat dan juga ajaran Islam. Selain itu, Kerajaan Buton juga aktif berdagang dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Ternate dan Kerajaan Goa. Nomor 7, Kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu disebut-sebut sebagai kerajaan Bugis paling tua. Islam sampai ke Luwu lebih dulu dibanding kerajaan Bugis lainnya, sekitar awal 1600-an. Raja Luwu yang pertama masuk Islam adalah Lapatiware, yang kemudian diberikan gelar Sultan Muhammad. Karena jadi kerajaan Bugis tertua, Luwu punya pengaruh besar dalam menyebarkan Islam di daerah Bugis. Adat Bugis di Luwu juga banyak melebur dengan ajaran Islam, sehingga tradisinya menjadi sangat khas. Nomor 8, Kerajaan Kolaka di Sulawesi Tenggara. Kerajaan Kolaka berada di pesisir timur Sulawesi Tenggara. Islam sampai ke daerah ini lewat pedagang dan ulama dari Ternate dan Buton. Lama-kelamaan, rajanya juga ikut masuk Islam, dan agama ini resmi jadi pegangan masyarakat. Setelah itu, Kolaka makin akrab dengan kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya. Islam pun tidak cuma mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tapi juga hukum dan adat Kolaka yang semakin hari semakin lekat dengan syariat Islam. Nomor 9, Kerajaan Banggai di Sulawesi Tengah. Kerajaan Banggai adalah kerajaan pesisir di Sulawesi Tengah. Islam sudah dikenal sejak abad ke-16 di wilayah ini, lewat hubungan dengan pedagang dari Ternate dan juga Goa. Raja Banggai akhirnya masuk Islam, walaupun masyarakat waktu itu masih ada yang bertahan dengan kepercayaan lama. Seiring waktu berjalan, Banggai jadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Sulawesi Tengah. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan membuat Islam gampang menyebar ke daerah-daerah pedalaman. Dan nomor 10, Kerajaan Kaili di Sulawesi Tengah. Kaili berada di sekitar Palu. Islam masuk ke sana lewat pedagang dari Ternate, Gorontalo, dan juga Bugis Bone. Prosesnya memang nggak langsung, tapi pelan-pelan, hingga akhirnya Islam bisa diterima sebagai agama kerajaan. Islam di Kaili juga bercampur dengan tradisi lokal. Jadi, banyak masyarakat adat Kaili yang kemudian diberi sentuhan ajaran Islam, baik dalam hukum, upacara adat, maupun sistem pemerintahannya. Dari sinilah Islam makin menyebar ke masyarakat Kaili dan juga sekitarnya. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan singkat kita pada hari ini tentang 10 kerajaan di Sulawesi yang bercorak Islam. Jika ada kelebihan maupun kekurangan, mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di-like ini video, di-share ini video, dan di-subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang di-upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.